Di kota Phnom Penh, ibu kota Kamboja, selama Mei 1973, Tentara Nasional Kamboja mengobarkan perang saudara terhadap kelompok komunis Khmer Merah, efek dari Perang Vietnam yang meluas ke perbatasan Kamboja selama masa kepresidenan Richard Nixon. Sidney Sandberg, seorang jurnalis untuk koran The New York Times, tiba di bandara dan langsung pergi menuju penginapannya. Datang dengan uring-uringan karena pesawat yang delay parah di kota Bangkok dan absennya orang yang hendak menjemput, Sidney pun harus menghadapi fotografer yang kondisinya sedikit meriang. Ia lalu menelepon kontaknya untuk mencari Dit Pran, sang penterjemah warga lokal yang harusnya datang menjemput tadi ke bandara. Selanjutnya mereka pun hangout di sebuah kafe sembari menunggu kedatangan Paman Pran. Belum lama mereka singgah, terjadi sebuah ledakan bom yang menghancurkan toko kelontong di seberang kafe. Beberapa warga langsung meninggal seketika. Al, sang fotografer, sempat melihat ada orang yang melempar sesuatu sambil bermotor ria. Saat itulah Dit Pran datang dengan menjelaskan ketidakhadirannya tadi di bandara. Telah terjadi insiden pemboman terhadap kota Neak Luong yang dilakukan oleh pihak Amerika. Sidney langsung hendak memburunya meskipun diperingatkan bahwa kondisi di sana dalam keadaan bahaya. Mereka pun tiba di bandara militer base Amerika yang mana melalui Dit Pran, Sidney telah dicharterkan sebuah pesawat. Sebelum berangkat, ia keburu dihalangi oleh Komandan Reeves yang menyebutkan bahwa daerah Neak Luong sedang dalam keadaan ditutup. Mr. Sidney tidak gentar. Sebagai jurnalis, dia merasa punya hak untuk melakukan peliputan dan mengancam untuk menuntut sang komandan sebagai pelanggar amandemen jika tetap melakukan pelarangan. Pada masa Perang Vietnam ini, pihak DPR Amerika memang sudah melarang segala jenis pengerahan pasukan ke daerah Kamboja. Mr. Sidney lanjut mengejar Pak Mayor menanyakan hubungan dari delay yang dialami terhadap pesawatnya dengan datangnya 2 heli tentara Amerika dan terjadinya pemboman di desa Neak Luong. Ketika diminta konfirmasi tentang berapa jumlah korban, seperti Teteh Desi Ratnasari, Pak Mayor memilih untuk no comment. Thank you for your cooperation, Major Reeves. Dengan bantuan Pran, Sidney mencoba mencari cara lain dengan menghubungi pihak Angkatan Laut, namun mereka pun tidak mau membantu mereka. Sidney tetap merasa tidak puas, sebuah momen besar telah terjadi di ujung sana, bagaimanapun caranya ia harus bisa sampai di lokasi itu. Malamnya Sidney tiba di hotel dan kebetulan ia berpapasan dengan seorang pegawai kedubes Amerika. Sidney minta bocoran tentang insiden yang terjadi di Neak Luong. Setelah dipaksa, Mr. Bob akhirnya memberi keterangan bahwa telah terjadi salah target akibat error dari pilot yang mana telah menjatuhkan bom B-52 ke tengah sebuah kota. Disinyalir bahwa terdapat ratusan korban meninggal dunia. Sidney makin terhenyak mendengarnya. Malamnya progres sudah kembali didapat lewat Pran. Ia telah menemukan bocoran agar mereka bisa jalan menuju tujuan. Mereka membayar armada perahu polisi perairan pemerintah Kamboja yang bersedia mengantar hingga ke tempat tujuan. Tempat itu memang sudah hancur porak-poranda dan menyisakan lubang layaknya landasan yang terkena hantaman meteor. Rakyat-rakyat menderita dengan kondisi keluarga yang terlalu sulit untuk dijembrengkan dengan kata-kata. Datang kemudian sebuah jeep dari tentara pemerintah Kamboja dengan beberapa tawanan pemberontak Khmer Merah. Mereka hendak melakukan eksekusi terhadap tahanannya itu. Meskipun kehabisan roll film, Sidney pura-pura hendak ambil foto. Dia sengaja melakukannya di depan mereka agar bisa dibawa oleh pasukan ini. Sidney boleh senang mereka bisa masuk jauh ke dalam akar dari masalah kekacauan di negara tersebut, namun tidak dengan Pran yang justru makin tegang. Dia takut dilaporkan ke pihak militer pusat di kota Phnom Penh. Beberapa waktu mereka mendekam di sana, tiba kemudian 2 helikopter dari pihak Amerika. Rombongan Mr. Reeves datang dengan sekawanan wartawan, namun dengan tidak mengajak mereka untuk masuk ke areal tadi yang menderita kerusakan paling parah. Pihak tentara Amerika sengaja melakukan counter terhadap berita yang akan ditebar oleh Sidney. Meskipun akhirnya bisa bebas, namun yang ada wartawan kota New York ini jadi dongkol luar biasa.
2 tahun kemudian, Sydney masih berada menjadi peliput di kota Phnom Penh dan suasana perang ternyata makin kacau dari sebelumnya. Kondisinya saat itu, pasukan Khmer Merah makin merangsek masuk menuju ibu kota. Dikabarkan bahwa kini mereka telah memblokir jalan menuju ke bandara. Keduanya lalu diantar menuju base pasukan pemerintah di sebuah gudang Coca-Cola. Menurut info yang mereka dapat, pasukan Khmer Merah makin ngotot untuk melakukan pemblokiran terhadap bandara. Mereka memprediksi akan terjadi penyerangan hari itu juga. Belum kelar mereka berdiskusi, sebuah ledakan bom kemudian terjadi. Betul saja, karena serangan itu memang datang tidak menunggu lama-lama. Al ternyata sudah berada di sana bersama dengan jurnalis dari beberapa lain negara. Menolak untuk sekedar diam melindungi diri, para wartawan ini langsung berpencar mencari spot untuk mengamati keadaan. Terlihat bahwa pasukan Khmer Merah ini terdiri dari orang-orang nekat tanpa persenjataan lengkap. Dengan sporadis, para prajuritnya maju terus melakukan gempuran. Tiba pada situasi yang makin gawat, Pran segera mengajak Sydney untuk cabut dari sana. Malam harinya, laporan berita menyebutkan bahwa pasukan pemberontak ini sudah mengepung kota Phnom Penh. Tengah malamnya, tiba-tiba saja aliran listrik mulai padam. Esok harinya mulai terlihat bahwa salah satu gardu pembangkit listrik sudah ada yang dihancurkan. Tidak ada lagi alasan bagi para ekspatriat untuk tetap bertahan di kota itu. Kedubes Amerika hendak segera menutup kantornya. Mereka sibuk menghancurkan berbagai dokumen untuk bersiap cabut dari negara itu. Diperkirakan pertumpahan darah akan segera terjadi dan tidak ada yang akan bisa mereka lakukan. Sydney datang untuk minta dibikinkan visa atas nama Dit Pran dan sekeluarga yang akan ia atur untuk ikut dievakuasi ke Amerika. Esoknya ketika mereka bertemu, Sydney menyampaikan hal tersebut bahwa ia sudah mengatur keberangkatannya ke Amerika. Tinggal Mas Pran saja yang bikin keputusan mau cabut atau tetap stay di negaranya. Dit Pran sendiri sangat sulit untuk membuat keputusan. Di lain pihak, ia pastinya sangat mementingkan keselamatan keluarga. Namun di sisi lain, dia pun menyadari pekerjaannya yang juga seorang wartawan. Apalagi ketika ia melihat bahwa sepertinya Sydney masih akan tetap stay. Pada akhirnya, sang wartawan lokal pun memutuskan untuk terlebih dahulu mengirim keluarganya. Dia sendiri akan tetap berada di kota Phnom Penh untuk mendampingi Sydney. Hari itu, kedubes Amerika resmi tutup toko. Dengan arahan dari pihak militer, para staf beserta beberapa warga titipan akan diterbangkan menuju ke daerah yang aman. Beberapa orang lokal memang sudah berdesakan di gerbang kantor kedubes. Ada di antara mereka yang memang benar-benar terdaftar, namun ada juga yang ngaku-ngaku saja. Keluarga Pran sempat telat datang dan membuat Sydney jadi senewan karena khawatir kalau nantinya mereka akan ditinggalkan. Sampai keempat heli milik Angkatan Laut Amerika datang, Pran dan sekeluarga masih belum menampakkan diri. Sampai akhirnya keluarga ini pun datang juga. Pran dengan bantuan Al dan juga Sydney segera merapat menuju tempat pemberhentian heli. Di masa injury time itu, akhirnya Pran berhasil mengantar keluarganya masuk ke dalam transportasi udara milik Amerika itu. Keempat heli ini pun segera mengudara dan Pran beserta Sydney masih harus mengarungi bahaya selanjutnya. Esok paginya terdengar kabar bahwa pasukan pemerintah telah menyerah. Mereka membiarkan pasukan Khmer Merah untuk masuk ke areal ibu kota. Para warga menduga bahwa perdamaian telah terjadi. Mereka bersuka cita karena mengira bahwa pertempuran darah akan segera berhenti. Namun Al dan Sydney justru merasa bahwa hal buruk akan segera terjadi. Mereka pun memutuskan untuk segera merapat ke rumah sakit. Tiba di sana, mereka mendapati pemandangan yang begitu memilukan. Warga-warga sipil yang tak berdaya banyak yang menjadi korban. Para nakes di fasilitas tersebut terlihat sangat sibuk melakukan tindakan penyelamatan terhadap korban-korban yang terus berdatangan, yang mana tidak mengenal batasan umur, tua, muda, dan balita. Merasa begah berada di sana, mereka pun memutuskan untuk cabut mencari tempat standby yang lainnya. Belum sempat mereka keluar dari lokasi parkiran, mobil mereka keburu kecegat oleh tank pasukan merah.
Benar saja, setelah dibiarkan masuk, pasukan Khmer Merah jadi makin pede untuk melakukan penjarahan. Mobil Mercy para wartawan dicegat dan semua penumpangnya dipaksa untuk masuk ke dalam tank. Pran sebagai warga lokal tadinya hendak ditinggal, namun ia terus menego agar bisa dibiarkan masuk bersama rekan wartawan. Ia pun akhirnya dimasukkan ke dalam tank. Tank ini kemudian bergerak menuju sebuah bangunan tua yang mana sudah dijadikan base camp bagi para pasukan pemberontak. Di sana mereka telah menawan juga beberapa orang tentara pemerintah. Keempat wartawan diseret keluar dan dijejerkan bersama dengan tawanan lain yang hendak dieksekusi. Suasana menegangkan karena mereka pun terancam mendapat perlakuan yang sama. Sementara itu, Pran terus melakukan lobi agar para wartawan tidak jadi dieksekusi. Tidak peduli bahwa sang komandan sedang menikmati jatah besek harian, tanpa lelah Pran terus melakukan lobi. Lobian itu membuahkan hasil karena keempat wartawan kemudian dipindah dari lokasi eksekusi. Namun ternyata Pran masih terus melakukan lobi, entah apa yang ia bicarakan, namun dia tidak berhenti melakukan negosiasi. Sukses rupanya ia melakukan lobinya karena kemudian para wartawan ini disuruh keluar dengan peralatan mereka yang bisa kembali dibawa pulang. Setelah dibebaskan, mereka tidak bisa lantas bersantai ria. Suasana kota Phnom Penh sudah sedemikian membara, anggota pasukan Khmer Merah merajalela melakukan perusakan dan penjarahan. Beribu orang warga penduduk kota diusir dari kampung halamannya. Para wartawan sebelumnya telah mendapatkan info bahwa lokasi berikut yang aman untuk dijadikan lokasi evakuasi adalah kantor kedubes Prancis. Segeralah mereka merapat ke kantor itu, di mana di sana sudah terjadi kehebohan. Akhirnya para wartawan ini bisa ikut masuk berlindung di sana. Total 200 orang warga bule dan ratusan warga lokal lain ikutan mengungsi di tempat itu. Untuk sementara waktu, para pengungsi ini bisa tinggal adem di lokasi tersebut. Pemerintah kedubes Prancis memberikan mereka konsumsi per tiap harinya. Beberapa hari kemudian, siaran radio memberitakan bahwa pemerintah Jenderal Lon Nol dinyatakan sudah menyerah. Pihak Khmer Merah menuntut agar pemerintah yang sudah lengser menyerahkan 6 orang menteri kabinet yang mereka anggap sebagai pengkhianat. Kebetulan, ke-6 menteri ini sedang nyungsep di kedubes Prancis. Akhirnya mau tidak mau, demi kemaslahatan keberadaan lokasi pengungsian satu-satunya ini, pasukan kedubes Prancis menyerahkan ke-6 orang itu yang nasibnya sudah bisa dipastikan akan sulit untuk sejahtera. Perkembangan berikutnya, pihak pasukan Khmer Merah menuntut agar semua pengungsi warga Kamboja dikeluarkan dari lokasi kedubes Prancis. Mereka semua hendak diusir menuju ke perbatasan Thailand. Pada akhirnya, Pran pun harus ikut bersama ratusan pengungsi untuk digelandang menuju lokasi pembuangan. Namun yang jadi masalah, Pran ini seorang wartawan dan dari kabar terakhir diketahui bahwa pasukan Khmer Merah sudah membunuh semua wartawan lokal. Pran berada dalam kondisi gawat darurat. John, seorang rekan wartawan Inggris, kemudian memberikan ide agar mereka mempermak paspor lamanya agar diganti dengan foto milik Pran. Untuk urusan nama, dia bisa memakai 2 nama tengahnya. Al segera menyusul Pran di luar yang saat itu sudah hendak berangkat gabung dengan rekan pengungsi. Saat itu, Pran memang sudah hendak berangkat namun ditahan oleh Sydney. Al kemudian menemukan mereka dan mengajaknya balik ke gedung kedubes. Kini mereka tinggal meminta foto apapun yang dimiliki oleh Pran untuk mereka tempel ke paspor lamanya milik John. Namun ternyata Pran tidak memilikinya karena semua barang yang ia sakuin sudah raib disita pasukan merah. Al sendiri sudah kehabisan roll film. Sibuklah kemudian ia mencari di sekitaran gedung, barangkali saja mereka menemukan kamera yang masih memiliki roll film. Setelah menemukan kamera yang dibutuhkan dengan peralatan lab darurat yang seadanya, Al dengan dibantu oleh John mencoba melakukan proses cetak. Setelah beberapa waktu melakukan percobaan, akhirnya ia pun berhasil membuat 1 kopi cetakan. Pran bisa mereka bikinkan paspor palsunya dengan nama samaran Ankertil Brewer, nama tengah dari John Swain.
Setelah giliran para pengungsi lokal, kini giliran kaum bule yang berikutnya akan dievakuasi. Mereka semua disuruh untuk menyetorkan paspor masing-masing. Dit Pran yang harap-harap cemas mencoba ditenangkan oleh Sydney. Esoknya datang kemudian beberapa truk bawaan pasukan Khmer Merah yang diperuntukkan bagi angkutan kaum ekspatriat ini. Petinggi Khmer Merah sekalian membawakan 2 buah pigi siap panggang sebagai bentuk tanda persahabatan. Sekalian mereka juga membawa pengumuman bahwa evakuasi akan dilakukan dalam waktu 24 jam ke depan. Para ekspatriat masih bisa mempersiapkan diri masing-masing. Pemberitahuan selanjutnya adalah sebuah berita yang kurang mengenakan. John Swain dipanggil oleh orang kedubes Prancis yang memperlihatkan 1 paspor yang tidak lolos saring. Paspor itu adalah paspornya milik Pran yang gagal lolos karena fotonya mendadak ngeblank. Kertas darurat yang dipakai untuk mencetak foto itu memang tidak memadai untuk menyimpan gambar lama-lama. Sydney lah yang kemudian terpaksa harus menyampaikan berita pedih itu kepada Pran. Sontak saja, kedua orang ini pun jadi bersedih. Semalaman keduanya hanya bisa diam tanpa berkata-kata. Esoknya dengan rasa pedih dan takut, Pran harus mengucap selamat tinggal kepada semua rekan wartawan. Dia harus segera keluar dari lokasi itu untuk dibawa oleh pasukan merah. Dengan diiringi rasa sedih dan duka, terutama dari Sydney, Dit Pran terpaksa harus menghadapi nasib yang sangat mungkin akan berakibat dirinya kehilangan nyawa. Sebelum pergi, Pran sempat menitip agar Sydney menjaga keluarganya yang telah berada di Amerika sana. Beberapa bulan kemudian, Sydney sudah tiba kembali di kota New York. Sampai akhir tahun 1975 itu, ia masih tidak melupakan temannya. Sydney masih terus mencari Pran. Sejumlah foto ia tebar ke beberapa lembaga LSM yang mengurusi para pengungsi di perbatasan Thailand. Namun sampai saat itu, ia masih juga belum mendapatkan jawaban. Tidak lupa ia pun konsisten memeriksa kondisi keluarga Pran yang telah ditempatkan di kota San Francisco. Kepada istrinya, ia meyakinkan bahwa suaminya masih hidup meskipun sang istri sendiri terlihat sudah kehilangan harapan. Ia yakin bahwa suaminya sudah mati dibunuh pasukan merah. Kemungkinan itu semakin menghantui apalagi setelah melihat perkembangan selanjutnya yang mana pertumpahan darah ternyata masih belum berhenti di negara kecil yang malang ini. Setelah kegagalan di Vietnam, Presiden Nixon ingin memindahkan pasukannya ke Kamboja dan berencana akan membantu mereka untuk menahan gempuran tentara Vietnam. Pasukan Nguyen ini memang sudah mengintip areal-areal perbatasan negara kecil ini. Kondisi Kamboja masih lekat dengan pertempuran. We will aid Cambodia. Cambodia is the Nixon doctrine. Yang belum diketahui oleh semuanya bahwa Pran saat itu memang masih hidup dan sedang ditempatkan di sebuah pedalaman. Areal ini nampak seperti sebuah kamp konsentrasi dan para tawanannya dipaksa untuk menjadi para penggarap lahan. Di sini para pengawasnya justru terdiri dari para bocah. Para tahanan di sini dipaksa bekerja tanpa kenal kondisi cuaca. Hujan maupun panas, mereka harus tetap stay berada di ladangnya. Sepulang dari ladang, malamnya mereka dikumpulkan di sebuah bilik panggung, dipaksa untuk menerima asupan materi dari sang penatar. Seperti halnya ajaran komunis, mereka menolak mempercayai Tuhan dan mengajak para anggotanya untuk lebih percaya kepada kuasa partai yang mereka sebut dengan istilah angka. Angka tidak percaya kepada pengikut orang dewasa yang telah memiliki pikiran dan prinsipnya masing-masing. Mereka lebih percaya kepada para bocah yang masih bebas dari segala pengaruh doktrin pihak luar. Untuk itulah, mereka mengangkat para bocah ini untuk menjadi pengawas dengan kawalan prajurit bersenjata. Siapa-siapa yang punya masa lalu sebagai orang yang berpendidikan disuruh untuk mengaku dan dipaksa untuk melakukan pengampunan dosa. Untuk itu, Pran yang seorang wartawan ini bersikap seolah-olah orang biasa yang gak ngerti apa-apa. Tidak mengerti bahasa Perancis ataupun bahasa Inggris. Hanya dengan menutup mulut di sana mereka bisa survive. Pihak angka mencanangkan bahwa tahun ini adalah tahun nol, oleh karenanya semua harus dimulai dari awal seperti kehidupan masa lalu, menjalani kehidupan dengan cara bercocok tanam.
Suatu hari ketika sedang melakukan tugas menanam padi, Pran menemukan sebuah kesempatan untuk bisa melarikan diri. Setelah membenamkan topi putihnya, ia pun nyebrang ke seberang pematang lalu membenamkan diri di dalam lumpur. Jadi sementara rombongan lain pulang makan siang dengan gaya sliding, Pran melesat ke arah lain menjauhi arah pondokan aliran merah ini. Tiba di ujung sawah, ia pun segera naik ke daratan dan berlari secepat mungkin melintasi kebun kelapa, berusaha menjauh secepat mungkin. Tiba di ujung hutan, ia bertemu dengan sebuah rawa. Dengan yakin, ia terus melangkah sampai akhirnya ia pun kepleset karena menginjak sebuah benda keras. Benda yang ia injak itu adalah tulang belulang manusia yang jumlahnya sangat banyak berserakan. Di sekeliling tempat ini terdapat juga beberapa mayat-mayat yang dibiarkan membusuk begitu saja. Rupanya tempat ini adalah tempat pembantaian terhadap para anggota sebagai penebusan dosa kepada pihak angka. Pran harus memerangi rasa ngeri dan jijik untuk terus jalan melewati tempat tersebut. Tahun 1976-nya di kota New York, atas reportasenya tentang peperangan yang terjadi di Kamboja, Sidney dinobatkan sebagai peraih Pulitzer Award, piala Oscar-nya dalam dunia jurnalisme. Dalam pidato sambutannya, dengan tegas Sidney menjelaskan bahwa setengah dari penghargaan itu harusnya menjadi milik seorang Dit Pran, orang yang telah banyak membantunya di Kamboja yang kini keberadaannya masih belum diketahui. Sidney mempersembahkan penghargaan itu kepada sobatnya tersebut. Turun dari podium selepas acara penghargaan, tentunya Sidney banyak menerima pujian dari seluruh hadirin rekan jurnalis. Namun satu orang yang justru mengecamnya adalah Al, sang fotografer teman lamanya sendiri. Menyinggung masalah Pran tadi, Al mengecam keputusan Sidney yang tidak membiarkan orang itu agar pergi begitu dia mendapatkan kesempatan. Sidney mencoba membela diri bahwa dia sudah mencobanya, namun Al tetap tidak teryakinkan. Di rumah, Sidney pun kembali merenungi bahwa memang ada keinginan dari dalam dirinya agar Pran terus mendampingi selama ia berada di Kamboja. Ia pun jadi makin merasa bersalah atas insiden menghilangnya orang tersebut. Beberapa waktu kemudian, Pran telah tiba di sebuah ladang di mana ia pun terlentang tak sadarkan diri. Untuk beberapa waktu, ia kemudian ditampung oleh sang pemilik ladang dan dipekerjakan sebagai ART, mengasuh anak, dan juga mengurusi masalah dapur. Meskipun memperlakukannya dengan sangat baik, namun Pat, sang pemilik ladang, terlihat curiga terhadap Pran. Suatu waktu, ia memberikan beberapa pertanyaan jebakan. Pran kekeh mengaku bahwa dia ini dulunya hanya seorang sopir saja. Penasaran dengan perkembangan terkini di negaranya, suatu malam Pran curi-curi mendengarkan siaran radio. Saat sedang fokus, Pran kegep oleh Pat sedang mendengar siaran berita berbahasa Inggris. Pran sudah takut saja jangan-jangan ia akan disuruh untuk melakukan pengakuan dosa. Esok paginya, sang juragan lahan ini memang kemudian memanggilnya, namun ternyata tidak untuk menuntut pengakuan, namun untuk mengajaknya bicara bahasa Inggris. Mr. Pat ini rupanya sudah berbeda faham dengan pihak angka yang ia nilai kebijakannya sudah berbeda. Untuk itu, Pat pun memisahkan diri dari kelompok besar itu dan membuat komunitasnya sendiri. Karena istrinya sudah meninggal, Pat menitipkan anaknya jika suatu waktu ia harus turun melakukan pertempuran. Ia menduga bahwa pasukan Vietnam akan segera datang ke lokasi mereka. Untuk itu, seperti juga kelompok angka, mereka harus siap turun untuk melakukan bela negara. Beberapa waktu kemudian, mereka pun sudah harus bersiaga untuk menunggu kedatangan pasukan Vietnam. Pat kedatangan pasukan perang pihak angka dan mereka malah lanjut berselisih faham. Datang kemudian serangan tersebut, dua pesawat udara milik Vietnam sibuk melakukan bombardir terhadap wilayah itu. Pran segera meraih sang bocah dan berlindung dari terjangan bom pihak lawan. Saat di luar sedang terjadi pertempuran, bocah ini memberikan barang titipan ayahnya. Barang itu terdiri dari foto Pat dan mendiang istri, beberapa lembar uang dolar bersama dengan satu buah peta. Setelah serangan itu berakhir, anggota yang tersisa kemudian pindah ke lain tempat.
Di sini, pasukan Khmer Merah melakukan eksekusi terhadap teman Fat yang dianggap gak becus melakukan tugas. Fat mencoba untuk menghentikan pembunuhan itu, namun ternyata malah ia sendiri yang kena dor prajurit muda pihak Angka. Pran langsung sembunyi untuk menyelamatkan bocah yang telah diamanatkan kepadanya. Dengan beberapa anggota lain, mereka pun bisa menyelamatkan diri. Untuk melakukan pelariannya dari lokasi itu, Pran memutuskan agar mereka mengikuti arah pada peta yang telah diberikan oleh Pat. Ia meyakini bahwa mendiang juragan tanah memang sengaja memberi arah jalan bagi keselamatan dari anaknya. Sementara pasukan Vietnam terus merangsek masuk ke wilayah perbatasan, Pran dengan membawa Si Boy dengan diikuti oleh 4 rekan mendiang Pat berusaha menghindar dari pantauan para musuhnya. Mereka terus bergerak dengan mengikuti panduan jalan dari peta yang telah diberikan. Malamnya mereka beristirahat di sebuah kuil tua. Esok siangnya mereka tiba di desa terakhir yang telah porak-poranda. Seterusnya mereka pun menyeberangi jembatan untuk masuk ke areal hutan. Di dalam hutan, karena ada anggota lain yang mulai kepayahan, mereka pun akhirnya memutuskan untuk berpencar. Pran hanya ditemani oleh anggota yang paling muda saja. Di sebuah areal terbuka sempat lewat sebuah pesawat, mereka pun segera sembunyi di dalam semak belukar. Tiba di pinggiran sungai, mereka memutuskan untuk beristirahat. Saat itulah datang beberapa prajurit bersenjata. Ketiganya langsung sembunyi di antara bebatuan, nasib masih berpihak kepada mereka. Lanjut masuk ke dalam hutan, giliran sang anggota muda yang bantu untuk menggendong sang bocah. Saat masuk ke areal yang rapat, si pemuda ini tidak sengaja menginjak sebuah ranjau. Sebelum Pran berhasil membawa sang bocah, gerakan sang pemuda yang panik ini malah mengaktifkan ranjau tersebut. Meledaklah bom itu dan melukai keduanya. Pran langsung menggendong sang bocah dengan harapan bahwa anak ini masih bisa terselamatkan. Namun lukanya memang sudah terlampau parah, dalam gendongannya anak ini sudah tidak bernafas. Setelah mengkremasi bocah malang itu, Pran melanjutkan perjalanan sendirian. Jalanan terjal dalam pekatnya hutan yang diselingi dengan bukit bebatuan, tanpa lelah terus ia hajar. Suatu hari sampailah kemudian ia di sebuah puncak bukit, di mana dari sana ia bisa memandang jauh ke ujung sana. Terlihatlah kemudian beberapa tenda dengan lambang palang merah. Pran ternyata telah berhasil tiba di perbatasan Thailand. Tidak lama kemudian, lewat orang dari kedubes Amerika di Prancis, kabar keberadaan Pran sudah tiba ke telinga Sydney. Orang ini gembira luar biasa mendengar kabar tersebut. Segera ia mengkontak San Francisco untuk menyampaikan kabar gembira itu kepada keluarga Pran. Tidak menunggu lama-lama, Sydney pun langsung terbang dan tiba di lokasi evakuasi warga di perbatasan. Kedua orang itu pun kembali bertemu dan larut dalam haru. Sydney sempat menyampaikan permintaan maaf, namun bagi Pran tidak ada yang perlu untuk dimaafkan. Oktober 1979, Dit Pran langsung dibawa pulang oleh Sydney ke Amerika untuk bertemu kembali dengan keluarganya. Di sana, ia diberikan paspor Amerika dan lanjut bekerja sebagai fotografer di kantornya Sydney. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.